telah hadir kepada Kiai Heru Hidayat. Semoga Allah panjangkan umurnya dan sehat walafiat dan selalu istiqomah untuk selalu mengajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa juga untuk para jamaah yang selalu hadir istiqomah. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kajian hari ini Kamis itu kitab Nasfud Dunia dengan halaman 112 kalau saja. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. الفاتحة والقبول والتمام بالرسول وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله وسلم فقير مقدم الإمام عبد الله بن علي الحداد أصول فرعون زين وحبيب وين تعلم التعليم التذكر التذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله أجل من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ليجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله في ظاهر الباطن يجعلنا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال pembahasan kita berbicara tentang Qiyamul Lail. Sebelum saya bahas tentang Qiyamul Lail, dimanapun keadaan apapun dalam keadaan sulit, maka orang yang dekat kepada Allah lah yang mendapat keberuntungan. Jadi orang dekat kepada Allah dalam keadaan sulitkah dia atau dalam keadaan tidak sulitkah dia, selalu beruntung. Dalam satu perusahaan di mana banyak yang sedang diberhentikan, dalam kata lain, yang seharusnya karyawan yang tidak ikut diberhentikan, tetap hubungan dia dengan Allah, karena di setiap zaman itu ada kesulitan dan ada kemudahan. Bukan hanya zaman kita sekarang ini saja. Kesulitan mencari kerja, udah kerja kemudian diberhentikan, atau yang namanya PHK, bukan hanya zaman sekarang saja, dari zaman dahulu. Tapi saya katakan lagi bahwa orang yang beruntung adalah orang yang dekat dengan Allah. Apakah dahulu di zaman penjajah Belanda di Indonesia tidak seperti itu? Lebih dahsyat. Tapi umat Islam Indonesia yang sejahtera. Di zaman penjajahan Jepang lebih-lebih lagi, tapi tetap yang sejahtera. Siapa mereka yang sejahtera? Orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dahulu, bahkan di zaman Bung Karno, kala itu sudah Bung Karno menjabat sebagai presiden, mata uang Indonesia kemudian menjadi drop. Berapa banyak orang ketika itu yang tadinya hidup dalam keadaan sehat akalnya kemudian gila. Rupiah dalam istilah apa namanya? Kala itu anjlok. Tidak ada harganya. Apakah zaman dahulu tidak ada? Sudah ada.
Tapi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika itu rupiah melemah dan sebagainya, nggak ada masalah. Mereka tetap bisa hidup. Yang sekolah tetap sekolah, yang berpendidikan tetap berpendidikan, yang kesehatan tetap kesehatan. Jadi kita nggak perlu takut dengan yang namanya PHK. Karena kita punya Allah. Kita ada Allah. Kalau kita mau mempunyai hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering melihat keadaan yang ada. Orang-orang yang pada mau masuk akabri, atau kalau polisi itu apa? Apa? Langsung letda, Masya Allah. Langsung keluar jadi letda. Itu luar biasa. Orang mau jadi letda aja puluhan tahun, belum tentu pula sampai ke letda. Kalau itu dari kopral misal. Tapi berapa banyak orang yang tidak menyentuh uang, tidak menyentuh orang-orang yang dekat dengan pejabat di atas sana, tapi yang mereka sentuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulanannya mereka tirakat untuk memasuk akabri, memasuk akpol, tirakatan. Hasil tidak bermiliar-miliar. Kenapa? Ada kekuatan kemandirian dalam jiwa kita. Kita pun bisa seperti itu jamaah sekalian. Siapapun orang yang bertirakat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bakal terganggu. Nah, ini semuanya introspeksi diri. Semuanya introspeksi diri. Mau dia jadi ulamanya kah, atau dia mau jadi pejabatnya kah, atau dia menjadi karyawan, karyawatinya kah. Kalau dia rajin tirakat, Allah mudahkan insya Allah. Nah, tirakatannya ini yang susah. Karena tidak ada tirakat yang mudah. Ya, tidak ada tirakat yang mudah. Tirakat itu jalan ibadah yang lebih khusus daripada ibadah yang ada. Kalau misalnya kita sholat, sebagaimana biasa berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, misalnya di Musal Hubbul Watan ini, itu biasa, itu bukan tirakat namanya, ibadah yang kita jalankan, ngaji yang kita jalankan. Nah, di balik ngajinya kita, di balik dikirannya kita secara berjamaah, ada dikiran khusus lagi yang kita amalkan, itu namanya tirakatan khusus. Nah, banyak sekali orang nggak mau menjalankan seperti itu. Mau hasil tapi nggak mau tirakatan. Mau hasil anaknya menjadi orang-orang besar tapi tidak mau orang tuanya bertirakatannya, nggak bisa. Ada hukum kausalita di situ. Kita mau hidup enak di sini, artinya kerja kita kalau bisa sampai betul-betul pensiun asli. Kita nggak mau bertirakatan. Tirakat dong. Semuanya itu perlu pengorbanan dan perjuangan. Ini tadi saya udah kasih tahu dari zaman dahulunya udah model seperti itu. Orang-orang yang dekat kepada Allah dengan jalan tirakat nggak terhempas, sedikit pun nggak terhempas. Kalau kita lihat banyak di perusahaan-perusahaan sudah mulai banyak pengurangan karyawan, ya kan? Banyak gitu. Tapi orang yang ahli tirakat nggak tersentuh tuh. Tadi kan saya udah bilang, banyak sekali orang mau akpol, mau akabri, mau dia di STP dan sebagainya, atau misalnya mau menjadi jabatan lebih tinggi lagi, apa semuanya. Itu semuanya satu jalan, namanya tirakat. Karena tirakat itu jalan mulus. Tapi memang perjuangannya luar biasa. Gitu. Masih banyak jalan untuk tirakatan jamaah. Dan nggak perlu khawatir tentang ke-PHK-an. Kalau kita ngikutin jalan seperti itu. Tapi kalau kita misalnya cuma sekedar ikutin jalan-jalan biasa, kemudian kena PHK, ya fala talumanna illa nafsak, jangan engkau salahkan kecuali diri sendiri. Gitu. Namanya bandel, udah dikasih tahu. Wa ma qiyamul lail, ini di antara jalan tirakat. Tirakat nih, mau doa khusus, mau doa hasil, mau kita nggak dikeluarin kerja, bisa. Qiyamul lail itu artinya bangun malam.
Ini yang saya arahkan orang-orang yang ngaji, orang yang tidak ngaji bagaimana mau saya arahkan? Yang ikut pada ngaji ikuti rakatan. Yang nggak ngaji saya nggak bisa arahkan. Ibarat orang yang sakit tapi nggak mau berobat ke dokter. Siapa dokter mau ngasih obat kepada orang yang nggak pernah berobat? Sama saya arahkan orang-orang yang ngaji. Gitu. Orang-orang mau kira-kira sukses dunia akhir saya silahkan ikuti. Tapi kalau nggak ngikutin ya. Tadi saya katakan lagi fala talumanna illa nafsak. Karena kesuksesan kita bukan cuma sekedar kita lihat kekuatan dan kegigihan kita kerja, ada di balik itu, the something wrong-nya ada. Apakah kemudian kita kerja misalnya yang tadinya 8 jam, 9 jam, 10 jam atau 12 jam, taruhlah dia kerja 24 jam. Apakah kemudian dia tidak di PHK? Bisa jadi di PHK juga. Karena kekuatan di situ bukan kekuatan zahir. Ada kekuatan yang maha tunggal namanya, yang mempunyai sumber kekuatan yang tidak bisa dipisah atau disaingi, yaitu Allah namanya. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibaratnya tukang sapu bisa menjadi seorang direktur. Saya nggak sebut ya mau direktur apa, yang penting tukang sapu. Tukang sapu yang lulusan SD bisa jadi direktur, lulusan SMP bisa jadi direktur, sementara yang lulusan S3, S2 apalagi, S1 apalagi. Ada apa di balik itu semuanya? Apakah kekuatan kemudian kekuatan kerja? Ada kekuatan yang maha tunggal, Allah Subhanahu wa taala jamaah. Allah Subhanahu wa taala namanya. Wa amma qiyamul lail fa fadluhu 'aziman. Nah, di antara jalan tirakat kita biar doa kita diterima oleh Allah, ini saya mau tanya, jamaah mau diterima enggak? Mau kerja abadi enggak di sini, artinya sampai pensiun akhir gitu. Mau enggak? Mau enggak? Kayaknya enggak mau nih. Diam-diam aja. Mau enggak? Ini qiyamul lail, bangun malam. Emang berat banget, memang bangun malam berat banget, Masya Allah. Berat banget, tapi ingat, orang yang ahli ibadah nggak ada kata-kata berat. Hanya orang yang ahli maksiat susah untuk bangun malam. Bangun malam itu ahli maksiat Allah, padahal itu dia minum jamu. Luar biasa. Jamu apa? Wahyu. Jamu kuat. Kok jamu kuat? Jamu kesehatan biasanya. Jamu kuat, jamu puyung upi. Misalnya itu jamu kuat dia, bagus, alam sehat walafiat. Tapi belum tentu tuh dia bangun malam kuat, belum tentu. Sungguh belum tentu bangun malam. Dia minum madu, Masya Allah luar biasa. Madunya madu Hadramaut lagi yang mahalan, yang asli. Tetap untuk susah juga bangun malam. Ada apa di balik itu? Kekuatan di situ bukan kekuatan zahir, kekuatan batin. Orang yang ahli maksiat untuk bangun malam susah. Bahkan ketika itu, ya Allah saya mau bangun malam, tetap nggak dibangunin juga sama Allah. Kenapa? Allah benci maksiat melulu. Yang ada di HP, foto perempuan telanjang melulu. Atau ketika perempuan yang dilihat di HP, foto laki-laki telanjang melulu. Lah katanya nggak mau di PHK-in. Kenapa nggak mau diberhentiin kerja? Tapi itu maksiat jalan terus. Jaga dong kita. Kita punya anak dan istri, kita punya banyak tanggungan, jaga. Kalau diri kita nggak bisa jaga, bagaimana hukum yang lain? Orang yang bisa melakukan bangun malam adalah orang yang mudah untuk melakukan ibadah. Berarti maksiatnya hilang udah. Gitu. Maksiatnya sudah hilang, dia udah mulai jalan, namanya jalan taubat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah nggak berbuat maksiat udah, nggak belaga-belaga untuk coba ngelihat maksiat dan sumber maksiat gitu. Qiyamul perempuan nih betul, pantas banget perempuan untuk qiyamul. Perempuan yang belum punya suami, termudahkan insya Allah. Yang udah punya suami itu suaminya Allahu Akbar, makin-makinan cinta dan sayangnya. Tapi itu kan semuanya disentuh lewat apa? Kita nggak bisa menyentuh masyarakat, nggak bisa menyentuh makhluk tanpa kita sentuh Allah. Sentuh dulu Allah. Kalau kita udah sentuh Allah, semuanya gampang. Orang kalau udah menyentuh Allah, kalau udah dia sumbernya segala sesuatunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang lain gampang. Al-alam kullu hayyin.
Alam ini semuanya mudah. Innal arda yarithuha li'ibadiyas shalihin. Kan dalam firman Allah, sesungguhnya muka bumi ini semuanya diperuntukkan untuk hamba-hambaku yang saleh, kata Allah dalam firman-Nya. Untuk hamba-hambaku yang saleh. Nih padi dengan gabah, dengan nasinya, nasi putihnya atau nasi merahnya atau semuanya, lauk dengan berbagai macam, seluruh alam semuanya untuk hamba yang saleh. Seluruh alam. Berarti beruntung buat hamba-hambanya Allah yang saleh. Nah, bagaimana saleh kita? Saleh kita kan bukannya sekedar zahir. Bagaimana kita jadikan kesolehan sosial? Kesolehan sosial kita baik sama sesama. Kita peduli sama orang yang belum ngaji, kita ajak. Ngapain belum mulai kerja, mendingan ngaji. Ngaji lagi. Oh, ini makan siang ada waktunya, tetap kita bisa makan 5 menit selesai, tapi ngaji adalah kewajiban. Ada sentuhan. Ketika kita datang di tempat model seperti ini, hubbul watan, hadirnya kita setengah atau 1 jam itu kita deketin Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi merayu Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini lebih istimewa daripada kita kerja mungkin dengan 3 hari berturut-turut demi melihat atau pamer kepada atasan. Waktunya berhenti. Tapi ini kan kita Allah Subhanahu wa taala, bukan atasan kita yang secara fisik atau cuma sekedar bahwa ini adalah manusiawi. Bukan, ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau innama amru idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Dialah Allah yang mempunyai sumber kun fayakun. Yang lain enggak ada sumber kun fayakun, tidak ada. Dan sungguh tidak ada dan tidak boleh terjadi dan tidak akan terjadi. Hanya Allah, innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Mudah buat hamba-hambanya yang saleh, mudah. Apa sih yang tidak mudah buat hamba yang saleh? Tapi solehin dulu, gitu. Bangun malam, ayo bangun malam. Yang kemarin kita belum taubat, udah tahun baru, masya Allah. Umur kita makin banyak, teman-teman kita banyak yang diberhentiin kerjanya. Masih tetap bandel juga berbuat maksiat. Giliran diberhentikan kerja baru nangis. Kemarin kemana? Nangis lagi. Kemarin mana? Minta doa udah diberhentiin, udah tanda tangan. Udah ada aja lagi. Gitu. Wa ma qiyamul lail fa fadluhu 'aziman. Adapun bangun malam keistimewaannya banyak. Allahu akbar. Coba dah rutin qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam di sini bukan cuma sekedar dia bangun malam, dia kencing, tidur lagi. Benar sebut dengan bangun malam. Tapi pemahaman dia terlalu pintar. Betul gak jemaah? Terlalu pintar. Artinya tuh dia bangun malam, dia hiasi malam dengan ibadah. Mandi dia jam 1 atau jam 2. Kira-kira kalau dari jam 1 sampai subuh kuat gak? Insya Allah, cuma baru 1 yang jawab. Yang perempuan kuat gak? Perempuan? Enggak kuat. Ini depan saya udah menjawab. Yang laki kuatnya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 sampai setengah 4. Gak usah ngomong, jam 3 setengah 4. Bukan tirakat. Jam 3 sampai setengah 4 bukan tirakat namanya, ngasal namanya. Ngopi aja udah setengah jam. Jangan dong. Tirakat itu, atau dalam salah satu istilah kita ada syariah, ada torigo. Torigo itu perjalanan biar cepat sampai dengan cara-cara khusus, itu namanya toriga. Syariat satu perjalanan. Ketika dia udah masuk dalam dunia toriga, cepat sekali. Nah, tirakat itu dalam istilah Jawa kita, toriga dalam istilah syariat kita. Jadi qiyamul lail wa thawabuhu jazilun, dan pahalanya besar. Wal waridu fi fadlihi minal kitabi was sunnati syai'un katsiran yatulu dzikruhu. Dan yang datang tentang keistimewaan bangun malam yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu sangat banyak dan sangat panjang untuk penyebutannya tentang keistimewaan bangun malam. Wa ya'suru hasruhu, dan sulit untuk menyebut atau menghitungnya karena saking banyaknya keistimewaan bangun malam. Apakah gara-gara dia bangun malam dengan istiqamah, ingat, hadir hati. Bangun malam bukannya sekedar dia bangun malam, salat 2 rakaat, habis itu doa selesai.
Bagaimana hadir kita betul momentum malam tersebut dan malam 2, 3, 4, 5 dan setiap malam kita hanya Allah dan kita. Hanya Allah dan kita. Orang yang udah pernah pengantin baru, dia sering merasakan yang hidup cuma kita ya. Belaga, yang hidup cuma kita. Karena dia lagi sedang merasakan ada satu keakuan yang ada di dalam dirinya. Saya dan disertai dengan istrinya. Sama sebenarnya kita dengan Allah. Saat dia bermunajat, ya Allah, yang ada engkau dan aku doang ya Allah di dalam dunia. Karena sedang merasakan keindahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan sebuah ketentraman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini nggak bisa dibeli dengan apapun namanya. Apakah dengan kerjaan bisa merasakan ketentraman jiwa? Tidak. Apakah dengan banyaknya duit bayar tuh kepada mereka? Tidak. Apakah dengan jabatan? Tidak. Semuanya pendekatan diri kepada Allah dimulai dari kajian yang kita sudah mulai itu dengan taubat. Kalau nggak taubat nggak bakal bisa. Segala sesuatu awalnya taubat. Masuk langsung bangun malam. Tapi itu pun bangun malam bisa diterima kalau ngaji. Ini ada orang salah kaprah, bangun malam, ngaji sih enggak. Nanti malam nih bangun malam, gilir ngaji itu keluar aja langsung. Allahu Akbar. Saya mau doa diterima di pengajian. Raudhah min riyadhil jannah, taman surga. Taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Taman surga ini sekarang kita ngaji di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita peruntukkan malam hari minta kepada Allah secara khusus. Bagaimana enggak diterima? Orang ketika berada di taman surga bakal masuk surga enggak? Wa idza marartum bi riyadhil jannah fartau, jika kalian berada di taman surga. Ini taman surga nih. Semuanya kita berada di taman surga. Yang laki yang perempuan. Nah, kalau udah di taman surga bakal masuk surga enggak? Masuk surga. Karena taman surga itu udah wilayah surga. Taman Medan Merdeka, Taman Istana Negara, ketika tempat upacara di situ. Pernah kan? Iya, lewat dong. Tapi yang penting pernah kan? Ya, pernah masuk kan? Gitu. Nah, pernah masuk berarti itu udah area istana enggak? Masuk tamannya. Area istana. Kalau bukan area istana atau Monas itu area istana. Ini udah masuk di tamannya. Nah, kita udah masuk berarti dalam surga. Tinggal masuk ke dalamnya aja udah. Karena kita belum meninggal dunia. Kalau kita belum meninggal dunia belum bisa masuk ke dalamnya. Jemaah udah mau masuk ke dalam surga? Ntar aja dulu. Betul. Padahal ini surga, tetap kita bilang ntar aja. Berarti kita masih berada di tamannya. Begitu saja orang kalau udah berada di tamannya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang yang bangun malam tapi ngaji enggak diterima, ditolak. Banyak tuh kadang kalau misalnya malam tuh dia tahajud sampai hitam di sini. Giliran pengajian subuh, ada ulama datang, assalamualaikum, kemudian baca kitab, pada pulang semuanya. Itu taman surga. Bagaimana ente mau masuk surga kalau ente nggak bisa masuk dalam tamannya? Pengajian yang ba'da subuh, pengajian yang ba'da zuhur seperti sekarang ini. Ini taman surga. Gak bisa orang masuk surga tanpa taman. Apakah tahu dari helikopter gitu? Dari Monas atau dari rumahnya mana? Bandung. Dari Bandung, Masya Allah. Dari Bandung kemudian masuk ke dalam Istana Negara. Enggak ada dan enggak bisa. Tamannya dulu. Itu kita udah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad. Jadi kita doyanin dulu ngaji malam nikmat. Nggak ada orang yang nikmat malam dalam beribadah, munajat dengan Allah tanpa dia ngaji. Jadi ini satu perpaduan yang nggak bisa ditinggalkan jamaah. Kan banyak orang ada hajat yang dia kuatkan cuma bangun malam, ngajinya nggak, gimana mau diterima Allah? Syariatnya nggak dijalankan, bagaimana Allah ridha? Bagaimana Rasulullah ridha? Kalau syariatnya tidak dijalankan, dia tapi mau hasil ke sana nggak bisa. Tidak ada dan tidak ada. Andaikan itu ada, itu secara kebenaran dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai
orang yang berselimut Nabi besar Muhammad. Enggak lama dapat wahyu, berselimut beliau. Ini manusia, melihat malaikat dengan wujud asli. Gemetar baginda Rasulullah. Minta diselimuti oleh Sayyidatul Khadijah Al-Kubra. Zammiluni, zammiluni. Rasulullah bersabda, zammiluni, zammiluni. Hangatkan aku, artinya berikan aku selimut. Selimutilah aku, selimutilah aku. Nah, ya, ada orang sekarang katanya melihat malaikat Jibril. Enggak apa-apa. Sementara baginda Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan wujud asli, sakit, kedinginan. Ini baginda Rasulullah sebagai Habibullah, kekasihnya Allah. Yang andaikan tidak ada Rasulullah, enggak ada surga, enggak ada neraka. Enggak ada Rasulullah, enggak ada alam ini. Kekuatan baginda Rasulullah sampai Allah berikan kekuatannya seperti itu kepada Rasulullah Muhammad. Tetap secara manusiawi Rasulullah melihat malaikat Jibril kaget dengan melihat yang asli. Kita ada orang mengatakan saya sudah melihat Jibril dengan melihat aslinya. Bohongnya luar biasa. Jin ditangkap dimasukin botol. Jin dimasukin botol. Jangankan si jin dimasukin botol, jin ditaruh di barak aja bisa keluar tuh jin. Ditaruh di barak dengan apa namanya yang terbuat dari stainless steel, besi steel, stainless steel yang ada di mana? Yang ada di Banten, stainless steel, Krakatau steel. Itu jin dimasukin masih keluar juga, masa ditaruh di botol? Nih jin keluar, dibohongin nanti dibohongin. Udah gitu dibohongin, iya aja lagi, iya jin dimasukin botol. Masuk akal? Kenapa pada nonton? Kenapa juga dibohongin ya juga? Pendangkalan akidah, astagfirullahaladzim. Mendingan nanti ngaji. Jin masukin botol. Astagfirullahaladzim. Iya, botol jadi berat. Halusinasi ente jadi botol jadi berat. Astagfirullahaladzim. Jin gak bisa dimasukin botol. Jamaah, udah pernah ngelihat wujud jin yang asli? Jin yang asli? Belum. Indonesia sumbernya jin banyak. Sama Indonesia juga sumbernya batu bara. Harusnya nggak boleh mati lampu. Nggak boleh mati lampu, betul nggak? Sumber batu bara. Sumbernya batu bara. Ini Indonesia sumbernya jin. Masa jin kemudian masukin di apa namanya di botol? Masuk akal? Kembali ngaji lagi. Ya ayyuhal muzammil, ini bukan masalah akal atau tidak akal, ini permasalahan benda gaib. Jin bisa masuk ke berbagai macam tempat. Diobatin yang di sini terasa. Karena memang bisa masuk tuh jin. Masa cuma sekadar masukin botol? Ada sebagian tuh jin kemudian ditaruh di apa namanya kambing, dosa. Nih ditaruh kambing akhirnya mati, dosa besar. Tuh penyakitnya ada di kambing, dibohongin orang. Alhamdulillah. Doa dengan Allah, doa dengan sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Syafi, doa. Sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu Rasulullah. Qumil laila ila qalila. Bangunlah malam walaupun sedikit. Ini ketika itu baginda Rasul dalam keadaan kedinginan habis mendapatkan wahyu pertama. Tetap disuruh oleh Allah, bangun ya Rasulullah, bangun walaupun sebentar. Bangun. Nisfahu. Setengah malam kata Allah. Awin gus minhu gali atau sedikit. Sampai saking cintanya Allah ke Rasulullah, enggak setengah malam, yang penting sedikit dah. Awin gus minhu galila. Auzid alih, atau kalau udah kira-kira kuat tambah lagi. Jangan terlalu sedikit-sedikit banget. Waratil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bagaimana kita hiaskan malam hari dengan pembacaan Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, nikmat sekali, syahdu sekali. Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah suratul mustaqim. Kita lihat, kita nggak mampu
menerjemahkan Al-Quran, kita lihat banyak terjemahannya Allahu Akbar. Tanpa sadar air mata kita keluar. Ya Allah. Tuh siangnya nikmatnya luar biasa. Semalam kita tahajud, semalam kita bangun malam dengan ibadah. Ini hari kita, Allahu Akbar. Ada kekuatan tersendiri dalam diri kita. Kenapa kita nggak punya kekuatan? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malamnya tidur. Habis tidur lagi. Ngopi, tidur. Nggak ada masalah nonton bola. Tapi kalau bisa tuh tahajud. Tahajud 2 jam, nonton bola setengah jam dah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini kan kebalikan. Kalau misalnya kira-kira tadi gara-gara bola disebut nonton bola kuat luar biasa. Alhamdulillah nggak ada masalah, berarti sehat. Tapi giliran tahajud kenapa nggak kuat? Baru mulai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Main bola, nonton bola kayak gitu? Nonton bola kayak gitu? Kemarin Belanda kalah sama apa? Maroko. Sujud sampai jamaah pada ikut sujud juga kan depan TV. Sujud gitu. Sujud ketiduran atau sujud? Masya Allah. Nggak ada masalah nonton bolanya, nggak ada masalah. Tapi kita mau bandingin, kan ini kita nonton bola kenapa pakai kuat sementara kita dengan Allah nggak kuat? Berarti diri kita banyak maksiat. Berarti kita sehat. Orang lagi nonton bola kuat, ngantuk sedikit dikasih kopi jadi kuat lagi. Sama tahajud begitu juga. Andaikan ngantuk sedikit nggak ada masalah, ngopi nggak ada masalah. Gitu, asal jangan lagi sholat ngopi, batal. Istirahat sebentar ngopi, habis itu sholat lagi, baca Quran lagi, Masya Allah. Ini saya ngomong, ya Allah udah jam 1, maaf, cepat sekali. Sementara jadwal, udah ada tanda lagi. Sebenarnya nggak enak banget saya ngaji cuma setengah jam, ya kan? Ibarat lagi sedang enak-enaknya. Ini ibu-ibu lagi pada hamil, misalnya lagi sedang enak-enaknya ngerujak, kemudian rujaknya diambil, enak gak? Tapi iya deh, nggak ada masalah. Yang penting jamaah pada ngaji. Yang penting jamaah pada ngaji. Ini ngerem mendadak nih saya, asal nggak jatuh aja. Pertanyaan? Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, mau di tema ini silakan, di tema silakan. Kalau saya cuma ngikutin dari teman-teman, karena waktunya kerja, dan saya harus memahami itu semuanya. Makanya setiap habis sholat duhur langsung ngaji kayak gitu maksudnya. Itu bukan ngelarang orang sholat, enggak. Habis ngaji sholat ba'diyah enggak ada masalah. Itu. Silakan. Alhamdulillah. Kalau sudah, alhamdulillah. Ya saya ikutin itu. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah. Mudah-mudahan paham semuanya, kajian sebentar tapi bisa kita amalkan. Niatin nanti malam kita tahajud. Nih kalau misalnya kita ngaji, kita nanti malam nggak amalin, sama aja bohong. Ngapain kita ngaji nggak kita amalin? Apakah kita ngaji cuma memperbanyak maklumat? Setan gitu. Setan ngaji. Ini jangan pikir bahwa jin nggak ngaji. Bisa jadi malah jin maklumatnya banyak. Ratusan tahun jin bisa hidup. Makanya saya bilang, ada yang pernah ketemu jin nggak? Itu ratusan tahun. Kita ngaji pernah sampai ratusan tahun ngaji? Nggak pernah. Berarti maklumat kita kalah dengan jin. Iya. Tapi kan kita ngamalin. Jin nggak ngamalin. Itu bedanya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Nanti malam kita tahajud setengah jam aja dulu. Waduh, kebanyakan 10 menit nggak ada masalah. 10 menit. Gitu. Nanti malam apa? Jam Jumat lagi, pas banget. Wah, asik betul. Malam Sabtu lagi, 10 menit lagi. Insya Allah kalau misalnya sudah dirutinkan, ini namanya manfaat kita ngaji, ada manfaatnya. Al-Fatihah. Wal-Qabul, tamam bi Rasulullah, hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.